Hari semakin cepat berlalu. Hati perlu diperbaharui guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal bulan Safar tentu ada sebuah sejarah yang disebut sebagai awal mula penamaan bulan Safar. Urutan nomor 2 setelah bulan Muharram, pasca seluruh orang-orang yang tinggal di Jazirah Arabia tidak kemana-mana beribadah selama bulan suci yang disebut sebagai bulan Muharram, maka sudah waktunya di bulan Safar. Penamaan Safar lantaran li isfari Makkatal Mukarramah, karena di bulan Safar itu kota Makkah Al-Mukarramah kosong dan hampir tidak ada orang. Semuanya lari keluar. Li ilafi Quraisyin ilaf rihlat asy-syita'i was-sayf. Kebiasaan orang-orang Quraisy adalah bepergian, dan di bulan Safar itulah jatah mereka untuk mengais rezeki, untuk mengalahkan musuh, untuk menundukkan tetangga dan mendapatkan segala apa yang mereka inginkan. Namun ada sebuah catatan penting yang patut kita dapat pelajari melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berangkat dari sebuah anggapan dan mitos yang saat itu diyakini oleh orang-orang Quraisy dan tanah Jazirah Arabia. Sungguh bila mana Safar datang, maka akan terjadi banyak hal yang merugikan banyak orang. Maka kata-kata Safar itu bila dimaknai akan berlanjut dengan makna at-tasya'um, menilai jelek apa yang dia lihat, melihat buruk apa yang dia dengar, berkeyakinan bahwasanya selain daripada Allah dan makhluk-makhluk memiliki kekuatan yang mampu memberikan keterangan terkait rizki dan mati orang. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk mengalahkan, bahkan memberikan sebuah tauhid hati yang benar. La adwa wala tirata wala hamata wala safara. Bahkan hadis Muslim ditambahkan la nau'a wala ghaula. Al-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ketika ada salah seorang sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, ma balu ibli fi ramli ka'annaha dhaba." Ya Rasulullah, aku bingung bagaimana dengan unta yang aku miliki, padahal dia seperti hewan yang begitu sangat kuat, seperti kijang yang melompat ke sana kemari, memiliki kekuatan di tengah padang pasir. Fayatiha al-ba'iru fayajribuha. Kemudian datang kepada unta yang aku miliki, unta yang lain yang memiliki penyakit, kemudian menularkan penyakit sehingga unta-untaku pun akhirnya kena penyakit. Ada sebuah keyakinan yang dijadikan sebagai keyakinan sesungguhnya segala macam penyakit didatangi oleh hewan yang disebut sebagai al-ba'ir, anak unta. Ada sebuah keyakinan yang saat itu bertebaran di tanah Jazirah Arabia. Sesungguhnya bila ada seekor burung yang disebut sebagai burung hantu atau disebut sebagai burung gagak dan mereka berteriak, keyakinan mereka adalah sungguh di saat itu ada orang yang mati. Abdullah bin Abbas, Amr bin As yang diriwayatkan oleh Ikrimah, ketika mereka duduk-duduk
Lantas kemudian datang seorang gagak mengeluarkan suara yang kedengaran sampai kemana-mana. Salah satu di antara kami pun akhirnya berkata, mata ahadun. Hanya mendengar teriakan suara burung, mereka mempunyai keyakinan sesungguhnya ada yang mati hari ini. Disinilah kemudian Rasulullah SAW, la adwa, tak satu pun yang mampu bisa memindahkan penyakit kecuali Allah. Kepada orang Arab Badui itu pun Rasulullah pun bertanya, faman a'dal awal, andaikan engkau menyalahkan seekor unta lantaran karena dia membawa penyakit, ketahuilah sesungguhnya unta itu pun dapat tularan dari hewan yang lain. Kalau kamu telusuri, maka siapa yang memberi penyakit pertama kali? Huwa Allah. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang terjadi pada Bani Israel. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Begitu nasib baik datang kepada mereka, mereka pasti akan berkata, ini adalah usaha kami. Wa in tusibhum sayyi'atu yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Tapi ketika Allah memberikan mereka nasib yang buruk, berupa rizki yang sempit, berupa penyakit yang bertebaran, mereka lantas menyalahkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Disinilah kemudian Musa melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menjawab, sesungguhnya kesengsaraan yang kalian alami adalah berkat perbuatan kalian itu sendiri yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, la adwa wala tiyarata. Tidak ada penyakit kecuali Allah yang menurunkannya. Wala tiyarata, dan sama sekali tidak ada kesialan. Sama sekali tidak ada keburukan kecuali Allah yang mendatangkan. Salah seorang amir, para pembesar yang di saat itu memiliki keyakinan ketika keluar dari rumahnya, bila engkau keluar dari rumahmu lantas engkau menjumpai seorang yang buta, penjarakan buta itu. Karena melihat orang yang buta adalah pertanda ada keburukan yang akan terjadi kepadamu. Seorang pembesar itu pun akhirnya memenjarakan orang buta itu, disekap sampai sang pejabat itu pun datang. Seraya dibukalah penjaranya, sang buta pun akhirnya bertanya, kenapa engkau memenjarakan aku padahal aku tidak punya salah? Akhirnya sang pembesar itu menjawab, sungguh menjadi keyakinan kami ketika kami keluar dan melihat yang buruk seperti engkau yang buta, itu ada sebagai sebuah pertanda bahwasanya akan ada keburukan yang aku alami. Sang buta akhirnya berbalik tanya, saat ini siapa yang menyangka buruk ketika engkau datang dengan selamat? Ketika ada dugaan keburukan yang engkau berikan kepadaku, apakah itu terjadi dalam sesuatu yang kenyataan? Tidak. Jamaah sekalian, berapa banyak di antara kita masih punya keyakinan dan keraguan, bahkan sifat tawakalnya pun masih dipertanyakan. Wa may yatawakkal 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdu khimasan wa yaruhu bitana. Dan barang siapa yang memiliki sifat tawakal yang penuh kepada Allah, maka Allah akan memberikan rizkinya kepadanya layaknya seperti burung yang di pagi hari keluar dengan rasa lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang.